It starts with Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Gejot di channel Akar Tangkal. Tentunya buat teman-teman semuanya yang pada doyan kreativitas, hal-hal unik dan asik melakukan hal-hal yang kreatif tentunya. Kali ini gue mau ngasih semacam pembuktian. Soalnya gue pernah bikin juga nih. Jadi ceritanya gue bikin neon box dan ternyata kurang, ya emang jelek sih. Dan gue berterima kasih banget buat teman-teman semuanya yang udah ngasih kritik buat gue. Nah, jadi untuk kali ini ya agak baikan lah kayaknya ya. Dan ini tuh seperti biasa ya, basicnya itu pasti ekonomik. Dan gue mau ngasih tutorial gimana caranya bikin neon box yang murah lah ya. Tentunya kuat juga nih dari bahan baja ringan ya. Dan seperti apa prosesnya, kita langsung aja. Ini juga lagi dimulai juga nih sebenarnya nih videonya. Oke, ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita memotong. Jadi ceritanya gue mau bikin neon box berukuran 80 kali 92 cm ya. Nah, sebetulnya ini disesuaikan aja sih sama kebutuhan mau berapa. Cuma intinya cara menekuk baja ringan ketika mau kita bikinkan kayak kotak gitu. Nah, kayak gini. Jadi kita bikin dulu apa ya namanya, kasih space tuh. Jadi kita potong, kemudian sebelum ditekuk kita potong lagi panjangnya itu kira-kira sama dengan lebar baja ringan ya. Ini tuh 2 sentian lah ya, 2,5 sentian. Nah, kemudian kita tekuk. Nah, jadi nggak ada yang ganjel gitu kan ya. Oke. Nah, setelah tekukan seperti ini kita lakukan ya disesuaikan ya. Kalau misalkan ukurannya 50-50 ya 50 lah kita potongnya. Kemudian kalau misalkan ada ukuran yang kayak gue ini yang gue bikin, kita bikin zigzag ya. Jadi yang pertama kita potong, kita tekuknya itu 92 cm, kemudian 80 cm, 92 cm lagi, kemudian 80 cm lagi. Nah, kemudian teman-teman kalau setelah itu kalau udah beres, kemudian kita berikan perekat ya. Gue pakai baut drooping di sini untuk baja ringan yang kualitasnya lumayan agak tebal sih. Soalnya gue harusnya sih enaknya yang paling tipis aja. Soalnya biar ringan juga. Kemudian dia tuh nggak bakalan dibebani seberat apa gitu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk perekat yang kita tanam tadi itu hanya di sisi sebelahnya ya. Untuk sisi sebelahnya lagi kita tidak pasangkan terlebih dahulu. Nah, oke. Kemudian kita pasang terlebih dahulu ya di sisi yang belum kita baut tentunya. Nah, kita hamparkan. Kemudian kita desain, maksud gua posisinya kita atur gitu kan. Nah, kita kencengkan kira-kira pas atau enggak ya, kita setting ya. Nah, setelah itu ini gue pindahin karena memang posisinya nggak enak ya, nggak ada yang nahan, gue bikinnya sendiri. Kemudian memang jauh juga nih saklar apa namanya, terminal ya, terminal buat colokannya itu. Nah, kemudian setelah itu kita, karena memang yang mau dipasang terlebih dahulu itu adalah pojok yang harus dipasang baut drooping terlebih dahulu, itu gue memilih atasnya dulu ya.
Nah, ini cara ngelipetnya itu ya seperti apa ya? Ya lipetan biasa aja sih, kayak gini aja gitu, simpel. Nah, kemudian kita baut. Ini bautnya nanti kita bongkar lagi sih buat pemasangannya sebelahnya. Cuma ya ini dialah prosesnya. Dan satu hal yang nggak kalah pentingnya juga bahwa bahan dari baligo ini atau apalah namanya ini yang di print itu bahannya itu agak yang bagusan dikit. Dan proses untuk mengencangkannya itu kita kan pakai baut drooping ya, dan itu tuh mesti dilipat minimal 3 lapisan ya. Karena apa? Karena biar nantinya nggak mudah robek gitu. Karena memang ya jauh sih, memang ini bisa kepake tahunan lah ya. Cuma ya biar nggak terlalu lebih cepat aja ya, umurnya biar lebih panjang aja gitu maksud gua. Jadi agak bagusan, dan ini tuh gue kira-kira harganya hanya 110.000 ya. Nah, kemudian kita balik teman-teman, seperti yang gue bilang tadi. Setelah dibalik kita kencangkan lagi seperti yang tadi awal pengencangannya ya, dilipat juga gitu. Oke, dan untuk tahapan selanjutnya adalah instalasi lampu ya. Kalau yang mau pakai lampu, tapi neon box itu ya ada lampunya, ada neonnya. Nah, teman-teman kita lihat ya, ini kita masukkan kabelnya terlebih dahulu. Nah, ini gue pakai kabel yang kecil ya. Dan ada pojokan yang memang kebetulan sambungan, jadi ada celah untuk masuknya kabel. Nah, tapi ini gue rasa kalau misalkan ketarik-tarik bisa mudah putus ya, soalnya tadi ujungnya itu nggak gue bikin tumpul ya, kayaknya runcing. Jadi ya pokoknya lu sebisa mungkin cari celah gimana si kabel itu bisa masuk gitu. Nah, akhirnya gue pakai celah yang atasnya itu cuma berapa senti ya, ya disesuaikan aja maksud gue dengan neon yang akan kita pasang. Nah, kalau gue ini neonnya itu menggunakan kebetulan neon bekas. Maksud gue neonnya itu neon akuarium ya, dan kita pasang. Dan jangan lupa teman-teman, karena lumayan listriknya itu listrik normal gitu ya, yang kita nggak pakai adaptor, jadi lumayan gede juga ya, pastinya sesuai dengan kapasitas listrik voltase yang dipasang di rumah teman-teman semuanya. Nah, maka perhubungan kabelnya itu harus benar-benar diperhatikan biar nggak ada konslet ya. Nah, untuk memudahkan gue pakai solasi bahan bakar ya untuk menyambung kabel dari neon ke arus listrik yang nantinya bakalan dijadikan colokan. Simple aja sih kalau buat nyambung kabel ya, seperti biasa sih gimana sambung kabel. Nah, setelah itu terpasang, ini mudah banget loh teman-teman. Jadi solasi bahan bakar ini lumayan bagus juga ya fungsinya. Gue nggak promo nih, maksud gue cuma ya ini untuk safety aja. Nah, jangan lupa masukkan dulu kabelnya sebelum kita pasang ya. Tapi karena memang ini dua dan gue solasi bahan bakarnya itu yang kecil ukurannya, diameternya, jadi yang tengahnya itu harus kita pisah terlebih dahulu. Kemudian barulah dimasukkan ke solasi bahan bakarnya, kemudian dibakar deh. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat dan tidak lagi dibully. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share, dan bye bye di video berikutnya.